Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Israwati Hamsar, SPD, MPD, NIDN 0026119501. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Tugas utama seorang dosen yakni melakukan tridharma perguruan tinggi, yakni melakukan pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Pada video PDD UKTPT di bidang pengajaran ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya yang pernah saya ampu, yakni mata kuliah Dasar Rias. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diprogramkan pada semester ganjil dengan bobot 2 SKS. Izinkan saya terlebih dahulu untuk menguraikan deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah ini akan membahas tentang 1. Konsep dasar rias, 2. Sejarah dan perkembangan tata rias, 3. Kesehatan kecantikan secara lahiriah dan batiniah, awet muda dan menua, 4. Kepribadian diri, 5. Keseimbangan visual, 6. Kulit wajah, 7. Perawatan dan kosmetik pada mata, 8. Kosmetik dan perawatan pada wajah untuk diri sendiri. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini antara lain sebagai berikut. 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan pengertian dasar rias. 2. Mahasiswa mampu menguraikan sejarah dan perkembangan tata rias. 3. Mahasiswa mampu memahami konsep kesehatan, kecantikan secara lahiriah dan batiniah. 4. Mahasiswa mampu menafsirkan konsep awet muda dan menua. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep kepribadian diri dan keseimbangan visual. 6. Mahasiswa mampu menerapkan konsep perawatan dan kosmetik untuk mata. 7. Mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis dan kelainan pada kulit wajah. 8. Mahasiswa terampil dalam mengaplikasikan kosmetik dan perawatan wajah untuk diri sendiri melalui contoh video pembelajaran yang diberikan. 9. Mahasiswa mampu mengimplementasikan keterampilan merias wajah pada diri sendiri berdasarkan contoh video pembelajaran yang diberikan. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yakni blended learning, di mana mata kuliah ini menggabungkan proses pembelajaran secara tatap muka sebesar 70% dan 30% asinkronus menggunakan LMS atau Learning Management System, yaitu SHAM-OK, yang telah disediakan oleh Universitas Negeri Makassar. Teknik pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab dengan menggunakan metode case method atau melakukan pemecahan kasus. Selanjutnya, interaksi dosen dan mahasiswa menggunakan pola pengajaran DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment, di mana delivery dapat diartikan bahwa dosen melakukan pemaparan materi sesuai dengan topik yang akan dibahas atau yang akan diajarkan. Kemudian, yang kedua, interaction adalah dosen mempersilahkan kepada mahasiswa untuk bertanya, mengemukakan pendapat, memecahkan masalah, kemudian dapat menemukan solusi. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkonsultasi di luar jam pembelajaran atau di luar jam perkuliahan. Selanjutnya, yang terakhir adalah asesmen. Asesmen ini merupakan sistem penilaian yang dilakukan pada mata kuliah. Hal ini berdasarkan pada, yang pertama, penilaian afektif sikap selama proses perkuliahan dan kehadiran sebanyak 10%. Kemudian yang kedua, kognitif dan psikomotor dinilai dari tugas 25%, baik individu maupun kelompok. Kuis 10%, UTS 25%, dan UAS sebesar 30%. Selanjutnya, mohon izin untuk menampilkan video pembelajaran saya pada mata kuliah Dasar Rias dengan menggunakan metode tatap muka atau secara langsung. Mari kita simak secara bersama-sama dan selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam mata kuliah Dasar Rias dan alhamdulillah hari ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-11. Ya. Namun sebelum kita melangkah lebih lanjut, entah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Baik, Firman silakan dipimpin doanya. Sebelum memulai kegiatan perkuliahan kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Baik. Nah, Ibu absen dulu ya. Apakah ada temannya yang tidak hadir? Untuk yang Alfa ini ada Andreas Bu, kemudian Afrika izin sakit. Andreas dan Afrika ya. Oke. Baik. Nah, untuk hari ini kita masuk pada pertemuan ke-11, yakni jenis dan kelainan pada kulit wajah. Namun sebelum itu, apakah masih ada yang ingat tentang materi kita minggu lalu? Oke, silakan disebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Alia Marsanda. Saya akan menjelaskan tentang pertemuan minggu lalu, yaitu ada tentang fungsi dan pentingnya merawat area mata yang merupakan bagian kulit paling sensitif di wajah. Terus ada kita juga membahas tentang jenis-jenis perawatan mata seperti penggunaan eye cream, kompres dingin, dan pijatan ringan untuk mengurangi area mata lelah atau luka. Oke, jadi fokus pertemuan kita minggu lalu itu membahas tentang bagian mata, di mana bagian mata itu merupakan area paling sensitif. Ya, nah setelah kita membahas hal tersebut, adakah yang menemukan apa keterkaitan antara materi kita minggu lalu dengan materi yang akan kita bahas ini tentang jenis dan kelainan pada kulit wajah? Oke, silakan disebutkan namanya. Oke, silakan. Jadi kalau yang pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari konsep dasar perawatan mata untuk area yang sangat sensitif dan membutuhkan perlakuan khusus. Sedangkan untuk pada pertemuan kali ini membahasnya tentang pada jenis kulit, wajah, dan berbagai kelainan yang bisa terjadi. Oke, jadi itu ya benang merahnya yang disebutkan oleh temannya. Terima kasih ya atas jawabannya. Nah, untuk hari ini kita masuk pada jenis dan kelainan pada kulit wajah. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai atau yang kita harapkan akan kita capai bersama, yakni kalian seharusnya mampu menjelaskan jenis-jenis kulit wajah. Kemudian kalian mampu mengidentifikasi kelainan umum pada kulit wajah. Kemudian membedakan ciri kulit normal dan kulit bermasalah. Kemudian mampu memberikan contoh bagaimana sih perawatan dasar yang sesuai dengan jenis kulit kalian. Nah, hal pertama yang harus kita ketahui, apa sih itu kulit wajah? Ada yang bisa baca? Silakan satu orang. Silakan Kak. Apa itu kulit wajah? Kulit wajah merupakan lapisan terluar dari wajah manusia yang berfungsi sebagai pelindung utama terhadap faktor eksternal seperti polusi, sinar matahari, mikroorganisme, dan bahan kimia. Kulit wajah juga memiliki peran penting dalam menjaga kelembapan, suhu tubuh, serta mencerminkan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Ya, kulit wajah merupakan lapisan terluar dan kulit wajah juga memiliki peran penting dalam menjaga kelembapan suhu tubuh dan mencerminkan bagaimana kondisi kesehatan kita. Karena kan mata orang itu fokus utamanya, kalau kita melihat seseorang itu langsung kita ke wajahnya dulu terlebih dahulu, tidak mungkin di kakinya dulu melihat ke atas. Ya, kemudian selanjutnya pembahasan selanjutnya ada yang namanya kelainan kulit bisa dicegah dan diatasi bila dikenal lebih awal. Nah, kelainan kulit pada wajah seperti jerawat, flek hitam, iritasi umumnya dapat dicegah dan diatasi jika dikenali sejak dini. Ya tentu ya, kalau kita melihat kulit wajah kita ada jerawatnya, kemudian ada flek hitamnya, semisal ya, tentunya kita akan mencarikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya perawatan yang tepat dimulai dari mengenal jenis kulit. Jadi sebelum memilih produk atau metode perawatan wajah, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah mengenali jenis kulit sendiri. Karena kalau kita tidak mengenali apa sih jenis kulit kita, bisa saja kita menggunakan kosmetik untuk wajah kombinasi atau wajah kering, kita aplikasikan ke wajah kita kalau kita tidak mengenali kulit wajah kita sendiri. Nah, selanjutnya, di sini kita membahas tentang
jenis-jenis kulit wajah. Nah, yang pertama ada yang namanya kulit normal. Kulit normal itu dia cirinya memiliki pH seimbang, tidak berminyak dan tidak kering. Kemudian yang kedua, kulit kering terasa kaku, bersisik atau berpori kecil. Kemudian yang ketiga, kulit berminyak, mengkilap, berpori besar, kemudian mudah berjerawat. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya kulit kombinasi. Dia ciri-cirinya berminyak di area T-zone. Area T-zone sudah sering kita bahas. Area T-zone itu dia di sini, di sini, di sini ya. Itu yang dinamakan area T-zone. Kemudian ada juga kulit sensitif. Dia ciri-cirinya mudah iritasi, kemerahan dan reaktif. Nah, sebelum kita melangkah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mengapa penting mengetahui jenis kulit wajah sebelum melakukan perawatan? Mengapa penting melakukan? Mengapa penting mengetahui jenis kulit wajah sebelum melakukan perawatan? Mengapa penting mengetahui jenis kulit wajah sebelum melakukan perawatan? Ada yang mau bantu menjawab? Oke, diperbesar volumenya sedikit ya. Terima kasih kesempatannya, Bu. Saya ingin menjawab pertanyaan mengapa penting mengetahui jenis kulit wajah sebelum melakukan perawatan. Oke. Mengetahui jenis kulit wajah sangat penting karena setiap jenis kulit memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda. Misalnya, kulit berminyak memerlukan produk yang dapat mengontrol sebum, sedangkan kulit kering membutuhkan hidrasi yang lebih. Jadi, jika perawatan tidak sesuai dengan jenis kulit, bisa menyebabkan iritasi, jerawat, atau bahkan memperburuk kondisi kulit. Iya. Terima kasih ya. Jadi kenapa kita penting mengetahui jenis kulit wajah kita? Karena masing-masing jenis kulit wajah kita itu kebutuhannya berbeda-beda. Makanya penting kita untuk mengetahui jenis kulit wajah kita. Nah, selanjutnya ada yang namanya kelainan pada kulit wajah. Nah, yang pertama ada jerawat. Nah, ini menjadi permasalahan umum baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian ada komedo. Komedo biasanya ada di bagian mana? Hidung ya. Kemudian yang selanjutnya ada flek hitam, hiperpigmentasi. Biasanya ini disebabkan oleh apa? Kalau flek hitam, kosmetik dengan sinar. Nah, biasanya kalau kita berbicara sinar matahari, apa biasanya kosmetik apa yang harus kita gunakan agar kita terhindar dari sinar UV? Sunscreen. Oke. Nah, kemudian kulit kusam. Kalau kulit kusam, biasanya kita melakukan apa? Melakukan eksfoliasi ya. Nah, kemudian iritasi dan alergi kulit. Nah, selanjutnya faktor penyebab kelainan kulit. Nah, ada faktor internal, hormon, genetik, ataupun dari stres. Kemudian eksternal, ada polusi, paparan sinar UV. Kemudian ini ya tadi, kalau eksternal, paparan sinar UV, tentunya kita tadi menggunakan yang namanya sunscreen. Kemudian ada yang namanya produk kosmetik yang tidak sesuai. Produk kosmetik yang tidak sesuai itu kayak seperti kita tidak cocok dengan produk yang satu, kemudian kita menggunakannya. Ya, kemudian gaya hidup, kurang tidur, pola makan buruk. Ya, jadi normalnya jam tidur kita itu seharusnya jam berapa? 9. Nah, jam 9. Kemudian bagaimana pola makannya? Terlalu banyak makan junk food. Nah, junk food. Jangan keseringan makan junk food ya. Kemudian, nah di sini perawatan sesuai dengan jenis kulit. Nah, jadi ini kita membahas tentang perawatan apa sih yang bisa kita lakukan terhadap jenis kulit itu. Nah, di sini penting tadi, ini berkenaan dengan pertanyaannya tadi tebaknya, penting bahwasannya produk sesuai dengan jenis kulit seharusnya. Nah, contohnya kulit kering harusnya dia menggunakan yang namanya pelembab ya, atau biasa dikenal dengan apa? Moisturizer. Kemudian untuk kulit berminyak, produk non komedogenik
Itu produk non komedogenik, itu produk yang tidak berat kayak bedak tabur. Nah, kemudian untuk kulit sensitif, hindari alkohol dan parfum. Untuk kosmetiknya ya, dia hindari untuk penggunaan kosmetik yang beralkohol dan mengandung parfum. Nah, tips umumnya rutin mencuci muka. Cuci muka maksimalnya berapa dalam sehari? 2 kali ya, pagi dan malam. Kemudian dehidrasi menggunakan moisturizer, kemudian hindari menyentuh wajah menggunakan tangan kita secara langsung. Kalau tangan kita tidak bersih, karena kan apabila kita beraktivitas di luar ruangan, kita kan tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kita. Bisa saja kita menganggap tangan kita bersih, tetapi ternyata ada yang terkontaminasi dengan kuman dan lain-lain, ya. Kemudian, dari apa yang telah Ibu jelaskan itu, Ibu berharap kalian dapat memahami sejauh manapun materi yang Ibu berikan. Ini sebenarnya materinya meskipun kita tidak perlu cari apa sih di Google ini, tapi kan ini adalah merupakan kegiatan kita sehari-hari. Kita merawat wajah kita, ya. Nah, sebelum Ibu melangkah, ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan disebutkan namanya ya. Terima kasih atas waktunya. Saya Salsa yang mengajukan pertanyaan. Pertanyaan saya, apa perbedaan antara kulit sensitif dan kulit bermasalah? Apa perbedaan antara Kulit sensitif dan kulit bermasalah. Kulit bermasalah. Ada yang bisa menjawab pertanyaan namanya? Oke, silakan disebutkan namanya. Baik, perkenalkan saya Lama Sari Putri. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari saudari Eka. Pertanyaannya itu, apa perbedaan antara kulit sensitif dan kulit bermasalah? Kulit sensitif adalah jenis kulit yang mudah bereaksi terhadap faktor luar seperti cuaca, produk skincare, atau bahan kimia, ditandai dengan kemerahan, gatal, ataupun perih. Sementara itu, kulit bermasalah mengacu pada kondisi kulit yang mengalami gangguan seperti jerawat, komedo, atau flek hitam. Kulit sensitif bisa menjadi kulit bermasalah jika tidak dirawat dengan benar. Terima kasih. Terima kasih ya. Nah, kulit sensitif itu gampang sekali kita menandainya. Karena apa? Coba kita lihat kalau kita menggunakan sebuah kosmetik yang tidak cocok dengan kulit kita, kulit yang sensitif ya. Biasanya kalau kulit sensitif itu dia tidak membutuhkan waktu 3 hari untuk dia langsung kelihatan. Biasanya langsung kalau dia kulit sensitif, ya. Sedangkan kulit bermasalah itu sendiri dia sudah jelas kelihatan. Misalnya dia mudah berjerawat dan lain-lain, ya. Nah, untuk itu di pertemuan kita ini untuk lebih mengetahui apakah kalian sudah sejauh ini memahami bagaimana materi kita hari ini, Ibu terlebih dahulu akan melakukan evaluasi terhadap materi kita hari ini, ya. Nah, silahkan dinaikkan HP-nya untuk kalian scan barcode yang disediakan. Silahkan di scan barcode. Bisa kalian akses? Soalnya kelihatan? Jadi silahkan dikerjakan soal yang tampil di HP-nya kalian. Silahkan dikerjakan. Bisa terbuka kan? Oke, silahkan.
evaluasi ini langsung akan kelihatan berapa persen di antara kalian yang sudah sejauh ini memahami materi yang kita bahas hari ini. Oke, sudah ya? Sudah? Oke, kita bahas terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 soal yang Ibu masukkan sebagai bahan evaluasi. Nah, di sini kita bisa lihat persentasenya. Ternyata untuk soal ini tekstur yang lembut, halus, pori-pori tidak terlihat adalah beberapa ciri dari kulit normal. Ini rata di antara kalian itu menjawab dengan benar. Tidak ada yang menjawab salah. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, untuk soal selanjutnya, ciri kulit kering adalah pecah-pecah dan bersisik. Nah, di sini juga kalian menjawab dengan benar. Ya. Kemudian untuk soal selanjutnya, kulit kombinasi ditandai dengan berminyak di bagian dahi, hidung, dagu, dan kering di bagian lain. Oke, jadi untuk semua soal hari ini, untuk bahan evaluasinya itu kalian semua sudah menjawab dengan benar, ya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah evaluasi, tadi yang telah kita lakukan, nah, dengan persentase yang cukup baik untuk hari ini, kalian setidaknya sudah memahami bagaimana jenis kulit wajah kalian, ya. Nah, Ibu punya PR untuk kita di rumah, ya. Nah, di sini ada studi kasus. Di sini kan ada gambar. Kalian mengidentifikasi sebenarnya yang digambar ini merupakan jenis kulit apa? Apakah apa permasalahannya yang di wajahnya ini? Ya. Kemudian di sini ada uraiannya. Nah, deskripsi tugasnya boleh kalian kerjakan di satu lembar kertas, kemudian diidentifikasi dan dijelaskan jenis kulit yang tampak dan apa masalahnya. Kemudian tuliskan minimal 3 kelainan kulit yang terlihat pada gambar. Ya, gambar yang tadi ya. Kemudian rancang langkah perawatan harian. Kemudian kalau kalian sudah mengetahui apa permasalahannya, kemudian kalian setidaknya memberikan solusi di bawahnya. Apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk permasalahan kulit tersebut? Misalnya kalau lagi berjerawat, kira-kira apa yang kalian lakukan? Kalau untuk kalian diri sendiri, kembalikan ke diri kalian masing-masing, ya. Nah, setelah ini menjadi penutup untuk kegiatan terakhir kita hari ini. Nah, sebelum itu ada yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari pertemuan kita hari ini? Oke, silakan disebutkan namanya, ya. Baik, nama saya Adil. Saya akan menunjukkan kesimpulan materi kita pada hari ini. Yaitu kesimpulannya ialah mengetahui jenis kulit wajah sangat penting sebagai langkah awal dalam melakukan perawatan yang tepat. Setiap jenis kulit memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga penggunaan produk dan metode perawatan harus disesuaikan. Selain itu, memahami kelainan atau masalah pada kulit seperti jerawat, komedo, atau flek hitam membantu kita mencegah dan mengatasinya secara lebih efektif. Perawatan kulit yang tepat tidak hanya menjaga kesehatan kulit, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri. Oke, terima kasih ya. Siapa lagi namanya? Abil. Abil, terima kasih Abil. Jadi
Untuk penutup kegiatan hari ini sudah disimpulkan oleh temannya Abil. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi untuk pertemuan minggu depan itu kita akan membahas tentang keterampilan dalam mengaplikasikan kosmetik dan perawatan wajah untuk diri sendiri melalui contoh video pembelajaran yang diberikan. Jadi nantinya akan ada video pembelajaran yang akan kita jadikan sebagai acuan untuk kita bagaimana sih caranya kita terampil dalam mengaplikasikan kosmetik dan perawatan wajah untuk diri sendiri. Ya. Nah, mungkin untuk hari ini cukup. Masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ya, jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, bukan hanya untuk dirinya itu sendiri, tetapi apa yang kita menjadi materi kita hari ini juga dapat menjadi bekal kalian dalam mengenali kulit wajah kalian masing-masing. Ya, aplaus dulu untuk pertemuan kita hari ini. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.